Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada saat ini membahas surat Al-An'am ayat 125 halaman 144. Al-An'am ayat 125. Kita bahas tajwidnya dulu. Famai idgham bigunna. Jadi nunnya diidghamkan ke ya, dimasukkan ke ya dengan mendengung. Tahan dua ketukan biar terdengar mendengung. Yuridil tarkik ya. Lafaz Allah didahului kasroh. Lafaz Allahnya dibaca tipis. Lah yuridil ai idgham biguna yahdiyahu mad silah qasira. Huruf ha didahului huruf hidup, jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan hu. Nah, itu biasanya oleh penulis Al-Quran dibubuhi kata wawu itu Pak, untuk mempermudah kita saja. Sebenarnya nggak ada wawu kecil di situ, tapi untuk mempermudah itu ya. Yas rah sode. Nah sode qalqalah sugro, dal sukun di tengah-tengah kata, jadi membacanya dipantulkan secara ringan. Sode rohu madsilah qasiroh lil idhar komariya, alif lam komariya. Jadi asalnya itu lam alif lam li al, asalnya itu lil Islam. Nah, itu. Boleh berhenti di situ Pak, tapi baiknya diwasol, disambung lil Islam. Ada wakaf sili di situ. Boleh bersambung, boleh berhenti, baiknya bersambung. Wa may idgham bigunnah yurid qalqalah sugro. Ai idgham bigunnah yudillahu madsilah qasira. Yaja qalqalah sugro, huruf jim yang sukun di tengah-tengah kata. Yaja al sod. Nah sama qalqalah sugro. Rohu madsilah qasira. Jadi hu-nya baca panjang dua ketukan. Dayyikon idhar khalqi, fathatain ketemu ha secara terpisah, jadi dibacanya jelas di tenggorokan. Itu alifnya diabaikan saja. Dayyikon harojang. Nah, ipakiki fathatain ketemu kap secara terpisah, dibacanya samar. Kalau tadi idhar holki jelas, ini samar nih. Kaan gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Gunnah itu mendengung.
tahan 2 ketukan. Nama mad tabi alif yaso'adu fis idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Lamnya diabaikan saja, langsung masuk ke sin itu. Fis sama mad wajib muttasil. Boleh berhenti di situ. Kalau berhenti itu hamzahnya dibaca sedikit aja, hampir tidak terdengar. Fis sama. Mungkin yang mendengar hanya orang yang membacanya saja. Kalau imam hanya imamnya saja, kalau makmumnya mungkin enggak mendengar. Kadza mad badal lika yaja qalqala sugro Allah. Tabhim itu kebalikan dari tarkik ya. Lafaz Allah didahului domah, maka lamnya dibaca tebal. Lo ya yaj'alullah lahur hur, idgham samsiyah. Langsung dimasukkan ke huruf ro, lamnya diabaikan saja. Yaj'alullahu rijna qalqala sugro alal idgham samsiyah. Ladzi mantabiyya la mantabi alif yuk. Yuk hamzah gelatoh itu ya, hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Membacanya itu dihentakan, jadi enggak dibaca panjang tapi dihentakan. Itu penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya domah. Yuk minun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat ini Allah berfirman terkait dengan siapa manusia yang diberikan hidayah oleh Allah dan siapa manusia yang Allah kehendaki kesesatannya itu. Nah, di sini ada peran Allah gitu Pak ya. Ada juga peran kita manusia. Jadi tidak 100% peran Allah, tidak 100% juga peran kita. Perpaduan lah antara kehendak Allah dengan ikhtiar kita, usaha kita manusia. Karena kan ini sesuatu yang mahal ini Pak. Hidayah itu sesuatu yang mahal. Ya jangankan hidayah, kita ingin makan saja kan di situ ada perpaduan antara kehendak Allah, yaitu menurunkan rezeki, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Makanya suka ada peribahasa di kita, tara aya rezeki rag-rag di langit, nah kan gitu. Tetap kudu diikhtiarkan Pak ya. Jadi kalau rezeki saja untuk memenuhi tuntutan jasmani, di samping itu merupakan tanggung jawab Allah, kita pun dituntut untuk berusaha. Apalagi hidayah itu. Hidayah itu kan orang menjadi muslim atau bukan, baik atau buruk, itu kan tanggung jawab dirinya gitu. Tanggung jawab dirinya, tugas dirinya lah. Tugas kita itu kan untuk di dunia ini untuk beribadah. Salah satu ciri orang akan bisa beribadah itu dia harus menjadi seorang muslim, dia harus menjadi orang yang baik, yang soleh. Maka mensolehkan diri itu tugas pribadi masing-masing, tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, sementara menurunkan rizki, memberikan makan kepada kita, itu tanggung jawab Allah itu.
Jadi lamun dibahasa kasarkeun mah kieu Pak. Sebetulnya mah sok sanajan urang cicing gitu. Pasti bakal diparaban ku Allah teh gitu. Bakal diberi makan oleh Allah itu. Makanya kita bekerja itu dalam rangka beribadah saja. Dalam rangka menjemput rizki Allah. Tapi sekalipun yang namanya makan itu tanggung jawab Allah, kita kan dituntut untuk berdoa berikhtiar. Nah apalagi yang namanya hidayah menjadi orang soleh gitu Pak, menjadi orang beriman bertakwa, itu bukan tanggung jawab Allah, tanggung jawab kita gitu. Makanya kita di yaumul akhir nanti ditanya, kita mau ditanya atau mau asup surga mau asup neraka gara-gara makan jeung teu makan. Pokoknya begini, kamu masuk neraka kenapa? Karena baheula kamu dahar wae gitu. Moal gitu. Karena baheula kamu teu makan moal gitu. Ada orang masuk surga karena keimanannya, ada orang masuk surga karena kekufurannya. Nah, maka untuk mendapatkan hidayah itu, karena hidayah itu mahal gitu Pak. Di samping kehendak Allah, kita pun harus berdoa berikhtiar. Jadi lejitkan doa, kuatkan ikhtiar. Faman barang siapa, fa maka man siapa, yurid dikehendaki. Ini asalnya dalnya itu disukun itu Pak, cuman karena ketemu lam sukun jadi dihidupkan. Jadi di yuridillah. Jadi maka barang siapa yang dikehendaki Allahu oleh Allah ayyahdiyahu, untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Dalam arti hidayah di sini adalah hidayah taufik Pak. Bagaimana langkah-langkahnya itu Allah memasukkan hidayah taufik kepada diri seseorang. Yasrah itu. Allah akan melapangkan sadarahu dadanya lil Islam. Li untuk al-Islam, menerima al-Islam. Jadi begini nih, dulu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada ya di antara orang-orang Quraisy itu yang dengan hadirnya Nabi Muhammad mereka welcome gitu Pak, welcome, seneng gitu dengan hadirnya seorang Muhammad di tengah-tengah mereka di kota Mekah itu senang. Seperti Abu Bakar itu senang gitu. Nah itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu beliau itu lebih dulu membuka hatinya, welcome lah dengan kehadiran Rasulullah itu, membuka diri gitu, membuka diri. Sehingga karena beliau itu membuka diri, hidayah Allah itu mudah masuknya, itu mudah. Berbeda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal kan Abu Jahal, Abu Lahab itu kan paman Nabi sendiri itu. Ketika Rasulullah diutus di kota Mekah itu, mereka itu menutup hati itu. Nah, dengan apa ditutupnya? Nah, itu kan dengan kebencian, dengan iri, dengan dengki gitu Pak. Makanya nih ketika dalam hidup Pak, ada kebaikan gitu ya, kita harus berusaha keras, sikap awal kita itu terbuka Pak.
senanglah terbuka dengan yang namanya kebaikan itu. Nah, nanti dengan terbukanya hati kita, maka kebaikan-kebaikan itu akan masuk dengan mudah ke dalam hati. Tapi kalau seandainya dari awal hati kita itu menutup, itu kebaikan itu akan sulit untuk masuk. Kan begini, sesuatu yang ada dalam hati itu awalnya kecil Pak, tapi seiring berjalannya waktu akan membesar gitu Pak. Siga iya gini, siganan bahasanya bola salju lah gitu. Terus kan membesar. Kalau Bapak nih mencintai seseorang, seiring berjalannya waktu itu kecintaan kepada orang itu akan semakin membesar itu Pak. Sebaliknya kalau membenci seseorang, kebenciannya itu akan semakin hari semakin membesar. Nah, ketika orang itu dalam hatinya mencintai Islam, awalnya kecil itu. Cinta terhadap Islam itu mungkin hanya satu titik aja. Nah, nanti kan terus membesar. Banyak faktor yang menjadikan kecintaan terhadap Islamnya membesar. Bisa jadi karena faktor persahabatan, bisa jadi karena faktor kasihan sama yang menyampaikan, bisa jadi karena faktor ketertarikan dan lain sebagainya. Bisa jadi masukan gitu ya, atau melihat orang lain pada mendukungnya, pada membelanya. Nah, akhirnya kecintaan kepada orang yang menyampaikan Islam, termasuk kepada Islam, itu semakin membesar. Makanya jangan sekali-kali kita dengan kebaikan itu menutup hati. Sikap kita di awal menutup itu akan semakin kuat itu. Nah, bagaimana? Nah, caranya biar hati kita itu terbuka untuk Islam. Dibukanya itu dengan ini Pak, dengan cahaya gitu, dengan cahaya. Lamun diilustrasikan mah, ketika ada sebuah pintu gerbang gitu ya, tertutup rapat kuat itu, untuk mendobraknya itu dengan ini Pak, dengan sinar laser lah gitu tak. Dengan sinar laser kan itu bisa jebol itu pintu itu. Masuklah tak ke situ. Cahaya itu ketika dijebol itu. Nah, hati pun dibukanya itu dengan ilmu Pak, itu dengan ilmu. Ilmu itu kan nurun, cahaya. Nah, ketika cahaya itu masuk ke dalam hati, kan hati jadi terang itu, terang. Kalau hati sudah terang, itu kan akan berpikir dengan jernih, perasaannya akan lembut, akan peka gitu. Ketika masuk tuh cahaya Islam, hatinya akan menjadi subur itu. Maka ketika Allah itu menginginkan orang itu mendapatkan taufik, mudah itu, mudah. Jadi ada chemistry lah antara ikhtiar dirinya dengan kehendak Allah, nyambung itu. Itu langkah-langkah seseorang itu mendapatkan, atau tahapan-tahapan lah seseorang itu mendapatkan hidayah taufik begitu. Makanya kita ini diperintahkan berdoa itu. Kita diperintahkan membaca Quran, kita diperintahkan untuk menghadiri majlis dzikir, kita juga diperintahkan untuk membaca bacaan yang baik-baik. Nah, itu dalam rangka membuka hati kita agar terbuka menerima Islam. Waman, dan barang siapa yurid yang dikehendaki ayyudillahu kesesatannya. Ini kalau Bapak perhatikan nih, beda sedikit ya Pak nih. Kalau yang pertama tadi paman yuridillah, setelah yurid itu ada kata Allah itu,
Sekali lagi, setelah kata yurid ada kata Allah. Tapi yang ini yang kedua, setelah kata yurid nggak ada kata Allah, Pak. Nggak ada. Langsung ayyudillahu gitu. Kalau tadi sebelum ayyahdiyahu itu, antara ayyahdiyahu dengan yurid itu terselip atau sengaja diselipkan kata Allah. Tapi ini antara yurid dengan yudillahu, yudillah itu kan kebalikan ayyahdiyah, Pak. Jadi ayyahdiyahu kebalikannya ayyudillahu. Tapi tadi sebelum ayyahdiyahu ada kata Allah. Tapi ini sebelum ayyudillahu tidak ada kata Allah. Nah, itu akan berimplikasi terhadap makna yang berbeda. Di mana perbedaannya gitu ya. Karena memang secara mendasar, Pak, Allah itu menghendaki manusia itu benar gitu, Pak. Allah itu menginginkan manusia itu mendapatkan hidayah, petunjuk. Itu kalau di persentasi, Pak ya. Lebih berat mana gitu ya? Lebih berat mana? Antara manusia mendapatkan hidayah atau manusia sesat? Tentu Allah itu lebih berat menginginkan manusia mendapatkan hidayah. Apa buktinya? Buktinya kan Allah utus para nabi, para rasul. Apa buktinya? Allah turunkan kitab suci. Itu sebagai sebuah bukti kuat bahwa Allah itu lebih cenderung sangat menginginkan manusia itu saroleh gitu, Pak. Sehingga seolah-olah nih yang kedua ini, seolah-olah, Pak ya, ketika manusia itu tersesat, di situ seolah-olah tidak ada campur tangan Allah gitu. Tapi ketika manusia dapat hidayah, di situ ada campur tangan Allah yang sangat kuat. Makanya kata Allah itu kalau dikaitkan dengan hidayah dimunculkan. Tapi ketika dikaitkan dengan kesesatan, kata Allah disembunyikan, Pak. Walaupun ketika orang dapat hidayah atau tersesat, itu tidak lepas dari Allah, tidak lepas, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya Allah sudah berikan dua bekal, satu keinginan dan dua kekuatan. Jadi orang sesat itu, orang tersesat itu menggunakan keinginan dan kekuatan. Keinginannya dibuat sesat, kekuatannya dibuat sesat. Nah, dua-duanya itu kan dari Allah, keinginan dan kekuatan itu. Begitu pula ketika orang dapat hidayah, menggunakan keinginan, menggunakan kekuatan. Dua-duanya juga dari Allah. Nah, ini luar biasanya Al-Quran itu sampai mendetil begini, Pak. Ketika bicara hidayah, lafaz Allah dinampakkan. Tapi ketika bicara kesesatan, lafaz Allah disembunyikan. Makanya kalau ditanya kenapa bapak itu jadi orang soleh, iya atas kehendak Allah gitu. Itu sebagai bentuk tawadunya begitu, Pak. Kenapa dia itu menjadi sesat? Karena Allah tuh bisa. Makanya sesat karena Allah itu. Karena dirinya itu sesat, Pak. Karena dirinya. Walaupun tadi dia itu sesat karena membawa keinginan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk sesat. Jadi barang siapa yang dikehendaki kesesatannya, yaj'al, Allah akan menjadikan sadrahu, dadanya itu doyikon, sempit, Pak. Sempit. Doyikon harajan. Harajan itu ini sulit lah. Ka'annama seolah-olah gitu. Yaso'adu, dia itu mendaki fisamai, ke langit. Bagaimana itu, Pak, yang namanya beratnya, sulitnya, capeknya, ngos-ngosannya orang mendaki ke langit kan gitu. Mual bisa kan gitu.
lain para nabi mah dulu Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu ya. Ini kan sebagai sebuah gambaran saja Pak, betapa sempitnya seorang manusia itu dadanya, hatinya ketika dia itu menolak al-Islam. Betapa sakit hatinya itu Pak. Orang kalau benci dengan Islam, wah itu nggak enak makan, nggak enak tidur, malah bisa-bisa TBC itu Pak. Jadi dengan bencinya kepada Islam sebetulnya itu akan menjadikan dirinya itu sakit. Melihat Islam maju sakit gitu. Melihat Islam dapat kemenangan sakit gitu. Nah, karena saking sempitnya dadanya itu digambarkan seperti seseorang yang mendaki ke langit. Ini tong boro-boro mendaki ke langit, mendaki ke bukit ya Pak. Tong ke gunung, ke bukit ya. Kamu geus usia sakieu mah. Eta inget baheula basa kalemur saha Pak Irfan eta. Ceka Cililin. Teti hanap teh Pak Irfan curugna eta. Curug Malela eta ngarenghapna ge eureuna sabaraha kali etanya. Asa geus erek ngagubrak eta. Cacakan eta ti Curug Malela ka luhur eta. Kok lamun mendaki gunung, kok mendaki langit. Nah, itu orang yang benci dengan Islam itu napasnya itu Pak ngos-ngosan itu. Ngosan. Dulu itu Abu Jahal, Abu Lahab kenapa sampai rela menggelontorkan duit gede-gedean? Ya dalam rangka memuaskan hatinya saja Pak. Memuaskan hati. Kadzalika demikianlah yaj'alu menjadikan Allah ar-rijsa, siksaan. Arijsun itu al-azab. Jadi sempitnya hati dada seseorang yang menolak Islam itu merupakan siksaan tersendiri. Alal ladina terhadap orang-orang la yu'minun yang tidak beriman. Wa hadza dan inilah siratu rabbika mustaqimah itu. Dan inilah jalan Rabbmu mustaqimah yang lurus. Inilah siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Ya al-Islam itu Pak. Apa sumbernya Islam itu? Dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Atau kalau ditambah jadi tiga itu adalah ijma ya, ijma para ulama, ijtihad lah. Qad sungguh fasolna kami telah jelaskan secara terperinci al ayati ayat-ayatku liqaumin untuk kaum yadzakkarun yang mengambil pembelajaran itu. Tempo hari pernah kita sampaikan beda antara pelajaran dengan pembelajaran itu ya. Kalau pelajaran itu bermakna konotasi negatif, pelajaran biasanya terkait dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi kalau pembelajaran itu berkonotasi positif, positif ya. Pelajaran konotasi negatif, pembelajaran konotasinya positif. Itulah demikianlah kami jelaskan ayat-ayatku untuk orang-orang yang mau mengambil pembelajaran. Satu ayat lagi, lahum bagi mereka. Siapa mereka itu? Tadi orang-orang yang mau mengambil pembelajaran. Berarti kan kalau mau mengambil pembelajaran dia ada usaha, ada ikhtiar untuk mempelajari, kan begitu Pak. Mempelajari apa? Mempelajari siratal mustaqim, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah Pak. Jadi lahum bagi mereka itu Darussalam. Darussalam itu nama lain dari surga Pak. Kan surga itu memiliki banyak nama. Di antaranya itu di samping Al-Jannah Pak ya, ada Darussalam.
tempat yang penuh dengan keselamatan, tempat yang penuh dengan kesejahteraan gitu. Tempat yang penuh dengan keamanan, itu surga, itu Darussalam. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Nah, mudah-mudahan humnya ini Pak, domir hum itu kembali ke kita gitu kan. Mudah-mudahan mereka itu jemaah Masjid Muhajirin Darussalam, itu orang-orang yang akan menempati Darussalam. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Wa huwa, dan dia Allah, waliyuhum, itu akan menjadi wali mereka gitu Pak. Wali itu kan wali gini, kita sering mendengar kata wali. Siapa walinya kan gitu. Wali itu kan yang ini, yang mengcover, yang melindungi, yang memenuhi semua kebutuhan, itu kan wali. Yang bertanggung jawab sampai nikahkeun, lamun hayang kawin deui eta kan aya wali di dieu teh. Jadi dialah Allah waliyuhum, yang akan menjadi mereka, tapi tidak ujug-ujug gitu. Allah menjadi wali mereka itu ada sebabnya. Bima, disebabkan kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Apa yang diperbuat oleh mereka itu tadi, mereka itu membuka hatinya, melapangkan hatinya untuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.